Sebanyak 500 peserta yang notabene adalah petani dan juga mitra PT Bandung Eko Sinergi Teknologi melaksanakan pelatihan eco farming di Hotel Poster Bandung guna meningkatkan kemampuan pelaku usaha di bidang pertanian. Training eco farming ini menghadirkan narasumber Haji Makmunir yang merupakan ahli di bidang tanaman pangan dan agronomi. Dengan tujuan, pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan pada pelaku usaha bidang pertanian dalam teknis pengelolaan lahan dengan bahan-bahan organik seperti produk eco farming. Pelatihan ini sangat penting bagi mitra dan para petani karena mendapatkan pengetahuan bagaimana cara untuk menaikkan struktur tanah agar dapat menjadi lebih subur. Nah, kali ini event yang di Poster ini kita hadir kurang lebih 500 peserta. Ya, kami sudah siapkan kursi itu 1000, tapi kali ini bisa terlaksana. Alhamdulillah bisa 500 peserta. Alhamdulillah bisa membantu mitra-mitra yang memang belum paham tentang produk eco farming. Kemudian training ini dilaksanakannya berdasarkan permintaan training, bukan berdasarkan dari kami langsung, tapi nanti dari para leader atau mitra-mitra yang di lapangan mereka request ke support system untuk diadakan training di tempat mereka, karena di sana sudah banyak yang memang mulai memasarkan produk ini tapi belum paham tentang bagaimana aplikasinya, bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang produk ini. Produk ini sudah banyak yang membuktikan ternyata bagus sekali, namun mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan karena yang tanya lebih pintar, gitu ya. Nah, dengan adanya training ini, maka saya harapkan semua mitra-mitra bisa selalu ikut training-training eco farming. Karena negara Indonesia ini kan negaranya agraris, artinya pasarnya pasti sangat besar sekali. Kalau kita tidak memahami eco farming ini dengan baik, tentu ya kita tidak akan maksimal dalam mengaplikasikan ini nanti di pertanian atau di lapangan. Karena banyak sekali teknis-teknis yang perlu kita pahami dalam agenda pemupukan ini. Jangan sampai kita asal pakai pupuknya, tidak tahu aturannya, dan hasilnya ternyata jelek dan nanti menyalahkan pupuknya. Padahal pupuknya sangat-sangat bagus sekali. Bahkan pupuk ini adalah pupuk yang dikatakan bisa membuat tanah itu lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan di Indonesia, ya, sehingga tidak perlu lagi namanya kita menggunakan bahan-bahan yang kimia. Karena bahan-bahan itu secara jangka panjang bisa merusak tanah. Itu aja, semoga mitra-mitra semuanya tetap semangat, ya, tetap semangat untuk meraih impian-impiannya, dan jangan lupa kita bantu para petani Indonesia menjadi lebih sejahtera. Ya, eco farming, lahan subur, petani makmur. Eco farming ini satu cupnya itu harganya 250.000. Itu harga memang sudah harga patokan konsumen yang ada untuk masyarakat, ya. Namun jangan dilihat harganya dan bentuknya kecil, ya, karena sebenarnya kelihatannya kecil. Namun dalam aplikasinya yang satu cup ini bisa untuk 1 hektar. Satu cup itu bisa untuk 1 hektar. Makanya perlu namanya belajar cara pengaplikasian. Ya, karena kalau orangnya nggak tahu dikiranya sekecil ini kok mungkin dikiranya mahal. Tapi padahal apa? Padahal sangat-sangat murah, karena kalau udah pakai pupuk eco farming ini, ya, itu bisa mengurangi biaya-biaya pupuk-pupuk yang lainnya. Yang mungkin kalau di pertanian, mungkin orang-orang pertanian lebih paham. Dalam aplikasi pertanian itu tidak cuma butuh 1-2 pupuk, tapi banyak pupuk. Mungkin ada 5 jenis pupuk, bahkan 10 jenis pupuk yang dipakai di sana. Tapi di sini hanya cukup pakai eco farming saja, itu udah cukup untuk tanaman kita, gitu ya. Sehingga apa? Mengurangi budget biaya untuk pupuk-pupuk yang lain. Namun tanaman kita tetap hasilnya lebih bagus, tanahnya lebih subur. Nah, itulah nanti manfaatnya yang bisa didapatkan, ya. Salah satu ilmu yang diberikan pada eco farming ini bisa menaikkan struktur tanah, sehingga unsur haranya semakin meningkat. Begitupun cara pemakannya, dijelaskan secara gamblang kepada seluruh peserta. Saya hari ini mengisi acara training khusus eco farming, yang mana fungsinya adalah membekali para mitra semua untuk lebih mendalami fungsi maupun manfaat dari eco farming itu sendiri. Karena pupuk eco farming perlu proses edukasi yang tepat. Karena apapun produknya, kalau memang dilakukan tidak dengan cara yang benar dan tidak tepat, itu tidak memberi dampak yang nyata. Maka dari itu perlu edukasi yang intens, khususnya para mitra, dan wabil khusus lagi nanti bisa sampai ke para petani.
Karena petani ini perlu pembekalan, perlu edukasi, dan yang terpenting perlu bukti, Pak. Bukti itu menjadi satu hal yang jawaban yang paling akurat dan paling tepat. Di mana ketika bukti itu sudah terjadi, insya Allah petani akan menjadi kebutuhan ke depannya. Dan yang jelas eco farming ini suatu hal yang memang harus kita perjuangkan, Pak. Karena bertani dengan cara-cara yang ramah lingkungan, dengan cara-cara yang lebih hemat, hasil bisa lebih meningkat. Alhamdulillah bahwa pupuk yang kecil ini, jangan lihat kecilnya tapi manfaatnya banyak, ya. Dan di sini pupuk eco farming ini insya Allah ini jadi solusi yang tepat di saat yang tepat. Apalagi sekarang karena pemerintah sudah mengurangi pupuk subsidi, berkurang, ini jawabannya, Pak. Jadi pupuk eco farming ini insya Allah bisa memberikan solusi buat para petani kita khususnya. Dan yang jelas bahwa pemakaian ini insya Allah akan memperbaiki lahan kita yang mulai menurun kualitasnya. Dengan dilaksanakannya pelatihan ini, para petani dan juga seluruh mitra BES bisa menggunakan dan memanfaatkan eco farming yang diperlukan untuk perbaikan struktur lahan agar usaha pertanian bisa lebih efisien. Selain itu, usaha pertanian juga ramah lingkungan karena berbasis organik dan produktivitas lahan meningkat serta penghasilan petani bisa lebih maksimal dan sejahtera.